Kontrol stok, melihat keuntungan perusahaan, dan juga memonitor utang dan piutang adalah beberapa kebutuhan dari perusahaan dagang yang kayaknya bakal bikin kamu repot banget kalau kamu masih pakai pembukuan manual. Tapi tenang aja, semua kebutuhan tersebut dapat terselesaikan jika kamu menggunakan Akret Online. Nggak percaya? Seperti yang saya infokan sebelumnya, ada beberapa kebutuhan perusahaan dagang dalam sebuah pembukuan. Mulai dari kontrol stok, kemudian nanti kamu juga harus kontrol arus kas, nanti kamu juga harus kontrol utang dan piutang, dan yang terakhir itu adalah untuk melihat pendapatan perusahaan. Nah, kalau gitu kita langsung simulasikan aja di dalam Akret Online, supaya kamu tahu nih manfaat apa aja yang akan diberikan Akret Online untuk perusahaan dagang. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam database Akret Online. Pertama, yang harus kamu lakukan jika kamu ingin menggunakan Akret Online ini sebenarnya itu adalah untuk menginput master data. Nah, jadi pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu menggunakan Akret Online yaitu adalah untuk input master data yang kamu punya. Nah, master data itu nanti antara lain adalah daftar akun perkiraan, terus nanti juga ada daftar pelanggan dan supplier, kemudian daftar barang dan jasa. Nah, yang terakhir itu adalah daftar aset yang kamu punya. Nah, nanti kamu bisa input di dalam Akret Online sesuai dengan modulnya masing-masing. Nah, tapi tenang aja, kamu nggak perlu input satu-satu, nanti disediakan file Excel untuk kamu import ke dalam Akret Online. Nah, nanti kamu contohnya ini mau input master data barang dan jasa. Nah, nanti kamu tinggal masuk aja ke modul persediaan, terus kamu pilih fitur barang dan jasa. Nah, di sini kan ada icon untuk melihat daftarnya. Nah, nanti kamu klik aja icon yang warna hijau ini. Nah, nanti di sini kamu ada pilihan import data. Nanti kamu klik import dari Excel. Nah, nanti di sini disediakan file untuk kamu input master data yang kamu punya. Nah, ini kan salah satunya itu adalah untuk input master data daftar barang dan jasa. Nanti kamu tinggal download aja contoh filenya. Nah, nanti kamu tinggal copy paste ke file tersebut, baru kamu unggah ke dalam Akret Online. Nah, tapi untuk penjelasan kali ini saya nggak akan praktekin tentang bagaimana caranya untuk import data. Nah, nanti untuk master datanya saya buat manual aja karena kita nggak perlu butuh banyak data. Nah, tadi saya juga menggunakan akun perkiraan yang disediakan oleh Akret Online. Nah, nanti jadi kamu nggak perlu khawatir nih kalau kamu belum punya akun perkiraan. Jadi nanti Akret Online ini menyediakan akun perkiraan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini saya contohnya, ini saya pakai akun perkiraan yang dari Akret Online. Nah, nanti kamu tinggal edit aja atau kamu tinggal hapus atau kamu tinggal tambah kalau ada yang kurang. Nah, tadi saya nambah akun bank di sini, Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank OCBC. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan perusahaan kamu. Nah, karena kita nanti ingin praktek untuk transaksi, nah sebelum kita masuk ke tahap transaksi, kita harus input dulu master data dari barang dan jasa apa aja yang kamu gunakan untuk transaksi dalam sebuah perusahaan. Nah, ini kan saya masih kosong, jadi nanti saya harus input dulu barang dan jasanya. Nah, nanti saya close dulu ini. Saya close dulu semuanya, baru nanti saya masuk ke modul persediaan di sini. Nah, di dalam modul ini nanti ada fitur barang dan jasa. Nah, kamu bisa input semua barang dan jasa apa aja yang kamu pakai di dalam fitur ini. Nah, contohnya nanti saya buat barang ini kita jualan sampo ya. Kita jualan sampo A di sini. Nah, kategori barang ini bisa kamu sesuaikan. Jadi nanti gunanya ini kamu lebih mudah untuk memfilter nanti di laporan persediaannya. Nah, ini saya juga buat kategorinya sampo, nanti biar kamu ada contohnya. Nah, kemudian di sini kita ada jenis barang. Nah, jenis barang di Akret Online ini ada 4. Jadi nanti untuk jenis yang pertama itu adalah persediaan. Nah, ini nanti yang stoknya ingin kamu kontrol. Dan yang kedua ini adalah non persediaan. Nah, ini biasanya stoknya itu nggak pengen kamu kontrol. Jadi ketika kamu beli, nah itu nanti langsung jadi beban di perusahaan kamu. Nah, yang ketiga kita ada untuk jasa. Ini nanti untuk jasa apa aja yang kamu pakai atau kamu jual. Nah, yang terakhir ini adalah jenis barang yang grup. Nah, kalau untuk jenis ini nanti itu adalah untuk produk bundling biasanya. Nah, seperti contohnya itu kamu kalau jualan parcel, nah parcel itu kan biasanya di dalamnya itu banyak barang lagi yang nanti digabung jadi satu, contohnya untuk jadi parcel A. Nah, kalau kamu mau buat barang seperti itu, kamu bisa pilih jenis barang itu yang grup. Nah, cuma karena untuk penjelasan kali ini saya pakai jenis barang yang persediaan karena nanti stoknya saya pengen kontrol. Nah, untuk satuannya juga di sini Akret Online itu sudah multi satuan. Jadi kamu bisa buat lebih dari satu jenis satuan di sini. Nah, untuk menginputkan satuan ini kamu masukkan dari satuan terkecil ya. Contoh saya ada pieces. Nah, di atas pieces ini saya jualannya itu ada yang per box. Nah, nanti kamu ditanya nih satu box itu isinya berapa pieces.
Contohnya satu box itu isinya 10 pieces. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, ini saya contoh aja, saya buat dua satuan di sini, pieces dan box. Nah, ini baru tab pertama yang ada di fitur barang dan jasa. Nah, nanti di tab selanjutnya kita bisa masuk ke tab penjualan dan pembelian. Nah, nanti di sini kamu bisa masuk ini, harga jualnya itu berapa, harga jual satuannya. Terus kamu bisa input juga untuk penerapan harga grosir. Nah, nanti kamu pakai harga grosir atau enggak. Nah, selanjutnya juga ada PPN, nanti barang ini kena PPN atau enggak, nanti kamu bisa setting di sini. Terus kemudian kita ada tab saldo, ini untuk penginputan saldo awal, lalu ada lain-lain. Nah, kalau lain-lain ini biasanya digunakan untuk penginputan nomor seri. Nah, nanti kamu bisa masukin nomor serinya di sini. Nah, untuk tab selanjutnya kita ada tab akun, ini untuk daftar akun perkiraan yang digunakan pada barang tersebut. Nah, untuk tab terakhir adalah gambar. Nah, ini kalau kamu pengen upload gambar untuk barang tersebut, nanti kamu bisa isi dari sini. Nah, ini kan saya sebagai contoh aja. Jadi nanti kalau udah selesai, nanti kamu tinggal klik simpan di sini. Nah, nanti kalau kamu udah simpan, nanti data tersebut masuk ke dalam sini. Nanti ini kamu klik lagi icon untuk daftar. Nah, nanti barang yang kamu input tadi akan masuk ke daftar sini. Ini kan contohnya saya sudah punya sampo A nih. Dengan kode barangnya sekian, terus jenis barangnya apa, satuannya apa, dan stoknya itu berapa. Nah, ini kan saya masih kosong karena tadi saya baru input. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk melakukan transaksi pembelian? Nah, ini saya nggak close dulu di sini. Nah, sekarang kita langsung buat transaksi pembelian. Kita masuk ke modul pembelian di sini. Nah, untuk transaksi pembelian ini kita alurnya itu mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, sampai ke pembayaran pembelian. Nah, sebenarnya untuk transaksi fullnya itu, untuk transaksi pembelian kita mulai dari modul persediaan sebenarnya. Nah, nanti di modul persediaan ini terdapat fitur permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini biasanya digunakan oleh bagian gudang yang ingin membeli barang yang kosong. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Biasanya kan barang yang tadi saya kan sampo A itu kosong. Nah, nanti di perusahaan kamu itu biasanya orang gudang akan info nih ke bagian purchasing untuk pembelian barang. Pak, saya mau beli sampo A dong karena stoknya kosong nih. Nah, nanti si orang gudang itu tinggal input nih dari permintaan barang ini. Nah, ini saya langsung contoh aja deh biar nanti kamu nggak pusing ya. Nah, ini saya contohnya kita beli barang tadi kan sampo A ya. Kayak gini. Nah, orang gudang ini pengen beli sampo A nih. Pak, saya mau beli sampo A dong. Nah, nanti si orang gudang ini kamu tinggal tulis aja nih, kamu butuhnya berapa. Contoh saya mau beli sampo A ini sebanyak 30 pieces. Nah, kayak gini. Nah, karena ini digunakan oleh orang gudang, jadi nanti orang gudang itu nggak perlu input harga belinya berapa. Jadi nanti cukup inputnya itu barangnya apa dan kuantitasnya itu berapa. Nah, nanti kalau udah oke, tinggal klik simpan aja di sini. Kayak gitu. Nah, nanti ini udah tersimpan nih kalau udah muncul informasi ini. Nah, ini transaksinya juga kamu bisa cetak sebenarnya. Nanti kamu tinggal klik aja daftar lagi. Nah, nanti kan di sini muncul nih permintaan apa aja yang sudah dibuat. Contohnya tadi ini yang saya buat. Nah, di sini ada cetak. Nah, jadi tiap transaksi di Akurat Online itu ada hasil cetaknya. Nanti tampilannya kayak gini, dan ini masih bisa kamu edit sesuai dengan kemampuan Akurat Online. Jadi nanti masih fleksibel nih tampilan untuk printout-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi transaksinya. Nah, ini kan si orang gudang udah input permintaan barang. Nah, selanjutnya itu kan masuk ke bagian purchasing untuk pembelian barangnya. Nah, nanti kita tinggal masuk aja ke modul pembelian di sini. Nah, nanti orang purchasing itu akan penginputan pertamanya itu dari pesanan pembelian. Nah, ini nanti untuk pembuatan PO. Nah, nanti kamu ditanya nih, kamu mau beli pemasoknya apa? Nah, cuma di sini saya masih kosong nih daftar pemasoknya. Nah, saya input aja manual. Contoh saya mau beli samponya ini ke PTA. Nah, nanti kamu tinggal simpan sebagai data baru. Cuma nanti kalau kamu udah punya daftar suppliernya, nanti kamu tinggal klik ini aja, nah nanti muncul daftarnya. Nah, ini kan karena saya masih kosong, jadi saya harus input manual. Nah, untuk penarikan transaksinya, nanti kamu tinggal klik aja ambil di sini. Nah, nanti ada yang permintaan. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata tadi orang gudang ada input permintaan barang nih. Nah, nanti kamu tinggal cek aja, oh ternyata beli sampo sebanyak 30 pieces. Nah, nanti kamu tinggal klik lanjut. Nah, kemudian, orang purchasing ini kan biasanya nanti yang tahu harga belinya itu berapa harga satuannya. Nah, nanti orang purchasing di sini baru input harganya. Nah, harga untuk sampo A itu dia harga satuannya itu berapa sih? Contoh harganya itu 10.000 harga belinya untuk satu botol sampo A di sini. Nah, nanti kalau kamu udah input harganya, kamu tinggal klik lanjut aja. Nah, kalau udah oke penginputan barangnya, di sini ada tab informasi. Nah, nanti kamu ditanya nih, kamu ada syarat pembayarannya nggak? Kamu pakai termin atau enggak? Nanti di sini ada pilihannya. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Cuma nanti saya pakai COD di sini.
Terus kamu input nih alamat kirimnya tuh kemana. Nah, ini nanti kamu masukin alamat kirim perusahaan kamu juga bisa kasih note di sini. Nah, nanti kamu bisa juga input untuk tanggal pengiriman dan nanti pengirimannya itu pakai apa, nanti kamu bisa input di sini. Nah, nanti kalau udah oke dan datanya semua udah kamu isi, kamu tinggal klik aja simpan di sini. Nah, ini sekarang kamu sudah berhasil buat PO di sini. Nanti kamu bisa lihat di sini di daftarnya. Oh, ternyata sih udah berhasil dan ini nanti juga kamu bisa cetak. Dan nanti hasil cetakannya juga kamu bisa custom sesuai dengan kemampuan Akurat Online. Nah, setelah pembuatan PO, sekarang kita langsung masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu adalah tahap penerimaan barang di sini. Nah, untuk tahap ini berarti barang yang kamu beli ini udah datang di perusahaan kamu. Jadi udah ada barang masuk ke perusahaan kamu. Nah, nanti kamu tinggal input aja terimanya dari mana. Nah, untuk transaksi ini kita ada dua jenis nomor. Pertama nomor form. Nah, ini nomor ini biasanya dipakai untuk penginputan nomor internal yang ada di perusahaan kamu. Nah, untuk nomor yang kedua ini adalah nomor terima. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan dari supplier kamu. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja, saya contohnya surat jalan pembelian 001 di sini. Nah, nanti kamu tinggal klik aja ambil, kamu pilih dari pesanan. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata yang saya pesan itu sampo A sebanyak 30 pieces. Nah, nanti jika udah oke, kamu tinggal simpan aja transaksinya. Dan sekarang kita langsung masuk ke transaksi yang selanjutnya. Ini kan barangnya udah diterima nih. Jadi sekarang kita bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu adalah proses pembuatan faktur pembelian. Untuk proses faktur pembelian ini berarti nanti kamu udah ditagih nih dari supplier untuk pembayaran. Nah, nanti berarti di sini fitur ini juga untuk berguna untuk pengakuan hutangnya. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja pemasoknya itu dari mana. Tadi kan kita dari pemasok PTA, kemudian saya pilih ambil dari penerimaan. Nah, nanti transaksinya tinggal kamu tarik aja di sini. Oh, ternyata saya ada hutang nih sampo A itu sebanyak 30 pieces dengan total harga Rp300.000. Nah, untuk di fitur ini juga kita ada dua jenis nomor. Pertama nomor form. Nah, ini adalah nomor invoice untuk kebutuhan internal perusahaan kamu. Dan yang kedua adalah nomor faktur. Nah, nomor faktur ini ada di tab informasi ini. Nah, ini adalah nomor invoice yang kamu dapat dari supplier. Nah, ini kita masukin aja invoice pembelian 001 di sini contohnya. Nah, kalau kamu udah oke, nanti kamu tinggal klik simpan aja di sini. Nah, untuk fitur ini nanti kamu juga ada hasil cetakannya, dan hasil cetakannya juga kamu dapat custom. Ini saya buka contohnya ya. Nah, ini adalah tampilan faktur pembelian yang bisa kamu custom. Nah, ini kan saya karena pakai contoh, jadi nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini nanti kamu bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, yang tadi saya juga bilang untuk proses faktur pembelian ini kan nanti untuk pengakuan hutang juga. Nah, jadi nanti udah ada jurnal yang terbentuk di sini. Nah, nanti kamu bisa cek nih jurnalnya. Kamu bisa lihat di lain-lain. Nah, nanti di sini ada rincian jurnalnya. Nah, ini adalah rincian jurnalnya. Dan selanjutnya juga kamu dapat lihat nih laporan pendukungnya. Tadi karena ini laporan hutang, jadi kamu bisa lihat di daftar laporan. Nah, nanti di sini ada tab untuk laporan hutang. Kamu bisa lihat nih. Nah, nanti kamu bisa lihat faktur yang belum lunas. Nah, nanti kamu isi parameternya, kemudian kamu klik tampilkan. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata saya punya hutang nih ke PTA sebanyak 300.000. Nah, kalau kamu pengen lihat transaksinya, nanti kamu tinggal klik aja ke nomor ini nih. Kamu deketin kursornya, nanti kan dia akan berubah nih kursornya. Nah, nanti kamu tinggal klik. Nah, nanti langsung masuk ke transaksinya. Oh, ternyata saya beli sampo A sebanyak 30 pieces. Makanya harga hutangnya itu dia sebanyak 300.000. Nah, ini daftar laporannya nggak saya tutup, jadi nanti kamu bisa lihat nih perubahannya. Nah, untuk fitur lainnya saya tutup dulu sebentar. Nah, ini barang jasanya juga nggak saya tutup, jadi nanti kelihatan nih. Nah, tadi karena kita udah pakai fitur penerimaan barang, itu kan udah ada barang masuk. Jadi barang yang tadinya 0 sekarang udah berubah jadi 30 pieces di sini. Nah, untuk daftar laporannya juga kita nggak tutup, kita masih di faktur pembelian. Oh, faktur pembelian ini kita tutup karena kita masuk sekarang ke proses yang terakhir, yaitu adalah proses pembayaran pembelian. Nah, fitur ini nanti untuk pembayaran hutang kamu ke supplier. Nanti kamu tinggal pilih aja hutang itu kemana kamu bayar. Nah, tadi kan kita itu bayar hutangnya ke PTA. Nah, nanti di sini kamu ditanya nih, kamu mau bayarnya itu pakai bank atau kas mana?
Nah, nanti kalau kamu klik ini, nanti kelihatan nih daftar bank dan kas yang kamu punya. Nah, saya contohnya mau bayar pakai bank BCA. Nah, nanti kamu tinggal klik ambil aja di sini. Nah, nanti kelihatan nih transaksinya. Nah, selanjutnya nanti muncul, oh ternyata saya punya hutang 300.000. Nah, untuk fitur ini biasanya ada pertanyaan, Mas, kalau saya mau bayarnya sebagian dulu, itu gimana caranya? Itu bisa nggak di Akurat Online? Nah, untuk pembayaran parsial atau pembayaran sebagian itu di Akurat Online sudah bisa. Jadi nanti setelah kamu ambil transaksinya, nanti kan munculnya kayak gini nih. Ini berarti kamu pengen bayarnya lunas. Nah, kalau kamu pengen bayarnya sebagian, nanti kamu tinggal klik aja di sini. Nah, kamu tinggal input nih, kamu mau bayarnya berapa dulu. Contoh saya mau bayar 100.000 dulu. Nah, nanti kamu tinggal ubah aja di sini, kamu klik lanjut. Nah, di sini ada icon untuk hitung nilai pembayaran. Nah, nanti kamu klik aja. Nah, nanti kan masuk nih nilai pembayarannya 100.000. Nah, kalau kamu udah oke, nah kamu tinggal klik simpan di sini. Nah, kamu tinggal lihat nih di daftar laporan. Tadi kan hutang kita ada 300.000. Nah, tadi kita udah bayar 100.000. Nah, nanti kamu tinggal klik refresh. Nah, nanti nominalnya berubah. Oh, dari yang utangnya saya 300.000, ini ternyata sisa 200.000 karena tadi kita udah bayar senilai 100.000. Nah, bagaimana untuk pelunasan hutangnya? Nah, sekarang kita tinggal balik lagi aja ke fitur pembayaran pembelian. Di sini nanti kita pilih lagi suppliernya kemana. Nah, kita tinggal pilih nih, mau bayarnya pakai bank mana atau kas mana. Nah, tadi kan saya pakai bank BCA contohnya. Nah, sekarang saya mau bayar pakai Bank Mandiri. Nanti kamu tinggal klik aja ambil. Kemudian kamu pilih lanjut. Nah, ini saya mau melunasi nih sisa utang saya yang senilai 200.000. Nah, berarti nanti kamu tinggal pakai ini aja, hitung nilai pembayaran, baru kamu simpan. Kayak gitu. Nah, ini kan berarti tagihan utang kamu udah lunas. Nah, kalau udah lunas, nanti di fitur ini dia transaksinya itu kosong. Ini saya sebagai contoh aja, saya pakai bank BCA, terus kayak klik ambil. Nah, di sini dia udah nggak ada, udah kosong. Nah, ini berarti menandakan kalau kamu udah nggak ada utang lagi nih ke PTA. Nah, kalau kamu lihat laporannya juga, nanti kan ini masih senilai 200.000 nih. Sekarang saya refresh. Nah, nanti utang kamu kosong. Nah, berarti kamu udah nggak ada utang lagi nih. Jadi kamu udah lunas semuanya. Nah, selain laporan hutang ini, kamu juga ada laporan lainnya, yaitu kamu bisa lihat di laporan keuangan. Di sini kita ada laporan neraca. Nah, nanti laporan ini juga kamu bisa lihat nih. Oh, ternyata saldo kas dan bank saya senilai sekian nih. Nanti kelihatan. Nah, terus kan tadi kita juga udah beli persediaan barang nih senilai 300.000. Nah, nanti juga masuk ke sini. Nah, jadi kita jumlah asetnya itu ada 30 juta. Jadi ini total keseluruhan aset yang kita punya. Nanti kelihatan di sini. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk transaksi pembelian. Nah, sekarang kita masuk untuk transaksi penjualan. Nah, saya close dulu untuk fitur ini pembayaran pembeliannya. Ini kita close. Nah, ini untuk daftar laporannya tetap saya buka aja. Jadi nanti kelihatan, oh yang ini saya tutup aja. Untuk faktur belum lunasnya, nah saya tetap buka neraca. Nah, nanti saya juga buka laporan laba rugi nih. Nanti kamu juga disediakan laporan laba rugi. Nah, nanti kamu bisa buka. Nah, ini kan masih kosong nih, karena belum ada transaksi penjualan. Nah, sekarang kita mulai transaksi penjualan. Nah, nanti kamu tinggal masuk aja ke modul penjualan di sini. Nah, ini adalah alur transaksi penjualan yang ada di Akurat Online. Nanti kamu bisa mulai dari penawaran penjualan, pesanan, pengiriman, pembuatan faktur, sampai ke penerimaan penjualan. Oh ya, tadi saya juga lupa untuk penjelasan di alur transaksi pembelian itu. Jadi, untuk semua alur transaksi yang ada di Akurat Online, itu kamu nggak harus mengikuti secara 100%. Nah, nanti kamu tinggal adaptasi aja sesuai dengan alur yang ada di perusahaan kamu, baru nanti disesuaikan dengan Akurat Online. Contoh kayak tadi kan di modul pembelian ini kamu dari pesanan nih kita mulainya sampai ke pembayaran pembelian. Nah, ternyata saya di perusahaan saya itu mulainya dari faktur, Mas. Jadi dari faktur langsung ke pembayaran. Nah, itu nggak masalah. Jadi nanti sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, begitu juga di alur penjualan. Di sini kan kita ada banyak nih dari penawaran, pesanan, pengiriman sampai ke penerimaan penjualan. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan juga alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, yang paling penting kita untuk transaksi terpendeknya itu di Akurat Online mulai dari faktur, itu nanti termasuk faktur penjualan dan faktur pembelian, kemudian nanti transaksi yang terakhir itu adalah penerimaan atau pembayaran. Nah, itu adalah alur transaksi terpendek yang ada di Akurat Online. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk transaksi penjualan. Ini kan alurnya ada kayak gini nih. Nah, ternyata saya mau pakai alurnya itu langsung dari faktur contohnya. Jadi saya nggak pakai penawaran, pesanan, dan pengiriman nih. Saya langsung loncat ke faktur. Nah, nanti kamu tinggal buka aja faktur penjualan di sini. Nah, saya mau jualnya itu ke siapa nih? Contoh nama pelanggan saya ini Bowo di sini. Nah, saya klik simpan dulu karena saya nggak punya daftar pelanggan di sini.
Nah, nanti saya tinggal pilih nih. Oh, si Bowo ini beli sampo ternyata. Nah, beli samponya itu berapa? Ternyata si Bowo beli samponya itu 5 dengan harga 30.000 satu piecesnya di sini. Nah, nanti kamu juga bisa lihat nih stoknya yang bisa dijual tuh ada berapa. Nah, setelah itu ini kan transaksinya udah selesai. Udah kamu input nih. Si Bowo beli sampo A sebanyak 5 pieces dengan harga 30.000. Nah, totalnya jadi 150.000. Nah, kalau udah oke, kamu klik lanjut di sini. Nah, di sini juga ada tab informasi yang bisa kamu lengkapi. Nah, nanti sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Nah, nanti kalau udah oke, kamu tinggal klik aja simpan. Nah, seperti transaksi yang lainnya, transaksi faktur penjualan juga kita ada hasil print out-nya. Nanti kamu bisa cek di sini, kamu bisa lihat nih hasil print out-nya itu kayak gimana. Dan ini nanti juga bisa kamu custom sesuai dengan kebutuhan perusahaan kamu. Setelah kamu input faktur penjualan, proses selanjutnya adalah penerimaan penjualan. Nah, ini saya close dulu pertama. Nah, sekarang kita masuk ke modul penjualan lagi. Nah, kita masuk ke fitur penerimaan penjualan. Nah, di sini nanti kamu tinggal ditanya nih, kamu terima uangnya dari mana? Nah, nanti kamu mau masuk uangnya itu ke mana nih akunnya? Contoh saya masuk uangnya itu pendapatannya, saya masukin ke kas kecil di sini. Nah, nanti di sini kamu tinggal klik ambil aja. Nah, nanti kelihatan nih transaksinya itu berapa. Nah, kayak transaksi pembelian tadi, ini kamu juga bisa untuk bayaran sebagian ya. Oh, saya lupa laporan piutangnya. Sebentar saya buka dulu laporan piutang. Ini saya pilih piutang. Nah, ini saya ada faktur belum lunas. Nah, untuk tampilannya sebenarnya dia nggak jauh beda kayak laporan faktur belum lunas yang untuk hutang. Cuma kan ini dia berkaitannya itu dengan pelanggan. Nah, kalau utang itu dia berkaitannya dengan supplier. Nah, bedanya itu aja paling. Nah, untuk tampilannya dia nggak jauh beda. Nah, tadi kan di sini kamu udah input faktur. Jadi nanti si Boni punya hutang senilai 150.000 di sini. Nah, sekarang si Bo mau bayar nih hutangnya. Ini kan udah diinput nih transaksinya. Kemudian kamu tinggal hitung nilai pembayaran, baru kamu simpan. Nah, ini artinya si Bowo udah bayar utang nih. Sekarang kamu lihat laporan piutangnya. Nah, ini kan masih 150.000. Nah, sekarang kamu refresh. Oh, ternyata udah kosong nih. Berarti kamu udah nggak punya piutang nih. Nah, semua pelanggan kamu berarti udah bayar hutangnya. Nah, selanjutnya coba kita lihat di laporan neraca. Nah, laporan neraca kan tadi begini nih tampilannya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, nanti di sini ada yang berubah. Kas kecilnya itu bertambah karena tadi si Bowo bayarnya itu kan kamu masukin ke kas kecil senilai 150.000. Nah, terus jumlah persediaannya ini berkurang karena tadi kamu udah jual nih persediaannya. Nah, nanti jumlah asetnya kamu senilai sekian. Nanti udah berubah. Nah, selanjutnya kamu juga bisa lihat laporan laba rugi di sini. Kamu refresh, ini kan masih kosong tadi. Nah, sekarang kamu refresh. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, tadi saya ada pendapatan senilai 150.000. Tapi saya punya HPP-nya tuh 50.000. Jadi saya punya laba kotor ini 100.000. Nah, ini karena saya belum input beban perusahaannya, jadi kamu belum kelihatan nih jumlah beban operasionalnya itu berapa. Jadi masih laba kotornya itu 100.000 dan laba bersihnya itu masih 100.000. Nah, itu tadi adalah untuk penginputan transaksi penjualan. Nah, sekarang juga saya mau ngasih tahu untuk penginputan beban yang ada di perusahaan kamu. Nah, biasanya di sebuah perusahaan itu kan ada beban-beban yang terkait untuk operasional. Seperti contohnya kayak beban listrik, atau bayar telepon, atau kamu bayar uang transport. Nah, itu gimana catatnya, Mas? Nah, untuk pencatatannya itu nanti kamu disediakan modul Kas and Bank. Sebentar ini saya close dulu ya. Nah, untuk faktur belum lunasnya saya close juga. Nah, sekarang kita langsung masuk ke modul Kas and Bank di sini. Nah, nanti kan di sini. Nah, nanti di modul ini dia ada untuk fitur pembayaran dan penerimaan. Nah, untuk modul ini biasanya digunakan oleh bagian finance atau keuangan. Dia terkait untuk pencatatan operasional. Nah, sekarang kita langsung buat contoh aja. Kita masuk ke fitur pembayaran. Nah, saya contohnya mau bayar listrik nih. Saya mau pakai dari Bank BCA bayar listriknya. Nah, kita contoh, kita masukin akunnya. Beban listrik. Nah, nanti kamu tinggal input nih. Beban listriknya itu berapa? Ternyata saya beban listriknya tuh 1 juta contohnya. Nah, ini saya klik lanjut, baru saya klik simpan di sini. Nah, nanti kalau kamu udah penginputan beban, nah ini nanti berubah nih di sini. Di laporan laba ruginya. Ini kan tadi karena kita belum input beban operasional nih, jadi masih kosong di sini. Nah, sekarang saya refresh. Nah, nanti masuk nih. Oh, ternyata dari laba kotor saya yang senilai 100.000 ini, saya kepake buat bayar beban listrik senilai 1 juta. Nah, berarti saya masih minus nih senilai 900.000. Karena saya lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya.
Nah, jadi semua laporan yang ada di Akret Online ini sebenarnya real time. Jadi nanti ketika kamu input transaksi, itu nanti laporannya itu akan terbuat otomatis sesuai dengan transaksi yang kamu input. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk transaksi pencatatan beban operasional. Nah, biasanya untuk perusahaan dagang itu kan dia nanti untuk kontrol stok. Nah, nanti juga kamu bisa lihat nih di laporan persediaannya, kontrol stoknya. Nah, di sini kita ada sediain itu laporan persediaan. Nah, contohnya saya mau lihat nih. Saya mau lihat ini Mas, nilai persediaannya. Nah, nanti kamu bisa lihat nih kategorinya apa. Saya contoh mau lihat kategori sampo. Nah, tadi yang saya bilang kategori itu nanti untuk memudahkan memfilter laporannya. Nah, nanti kamu bisa gunakannya tuh di sini. Nanti kamu tinggal klik tampilkan. Nah, nanti kelihatan nih, oh sampo ini tadi saldo awalnya itu kosong, terus masuk 30, nah keluar 5. Nah, ini saldo akhirnya itu ada 25. Nah, selain itu kamu juga bisa lihat di kartu stoknya nih. Nah, nanti juga kamu disediakan untuk kartu stok. Jadi kamu tinggal klik tampilkan. Nah, nanti kelihatan nih mutasinya. Oh, ternyata saya saldo awalnya ini dari sampo A ini masih kosong. Terus saya beli barang ke PT A itu sebanyak 30 pieces. Nah, masuknya itu ke gudang A. Nah, selanjutnya ada faktur penjualan nih, ada pembelian. Itu yang beli atas nama Bowo itu sebanyak 5. Jadi saldo akhirnya itu yang ada di gudang A ada 25. Oh ya, kalau perusahaan dagang itu kan biasanya berkaitan juga dengan multi gudang ya. Nah, di Akret Online ini juga udah mendukung untuk fitur multi gudang. Jadi kamu bisa buat banyak gudang sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, nanti untuk inputnya itu dari sini nih. Dari modul persediaan. Nah, di sini kan ada gudang nih. Nanti kamu tinggal input aja. Nah, nanti kamu tinggal input nih namanya apa, terus deskripsinya apa, nah penanggung jawabnya itu siapa, nanti kamu bisa input, alamatnya juga. Nah, nanti kalau kamu udah input, nanti kamu tinggal klik simpan, baru nanti muncul di daftar sini. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata gudang apa aja nih yang saya punya. Nah, selanjutnya nanti kamu juga bisa lihat di sini ada namanya itu barang per gudang. Nah, di sini kamu bisa lihat, saya mau contohnya gudang. Nah, saya mau lihat di gudang A. Saya refresh. Oh, ternyata di gudang A itu ada sampo A nih. Sebanyak 2 box 5 pieces. Nah, nanti satuannya juga kamu bisa filter di sini. Saya mau pakai satuan yang pertama aja. Oh, ternyata di gudang A itu ada sampo A sebanyak 25 pieces. Nah, nanti kelihatan. Nah, selain fitur barang per gudang ini, nanti fungsi multi gudang ini juga kita ada untuk fitur pemindahan barang. Nah, di sini kita ada fitur pemindahan barang. Nah, fitur ini biasanya untuk pemindahan barang antar gudang. Nah, contohnya saya mau kirim dari gudang mana nih? Saya kan tadi ada gudang A nih barangnya. Saya mau kirim ke gudang B. Nah, ini saya tinggal pilih nih barangnya apa. Nah, saya mau transfer berapa barangnya. Nah, sekarang saya klik lanjut aja. Nah, kalau udah oke, baru kita klik simpan. Nah, ini kan baru untuk kirim barangnya. Nah, berarti itu kan si gudang A itu baru ngirim barang ke gudang B. Jadi barang itu masih di perjalanan. Nah, nanti kalau si gudang B itu udah nerima, nanti prosesnya ini kamu ganti. Jadi terima barang. Nah, nanti kamu tinggal ambil aja di sini, kamu pilih pemindahan barang. Nah, nanti muncul di sini. Nah, baru kamu klik lanjut. Nah, berarti kamu sudah berhasil memindahkan barang. Nah, kalau kamu cek barang per gudangnya, nanti kamu refresh. Nah, ini nanti udah berkurang. Karena yang barang sisanya itu dia ada di gudang B. Nah, kayak gitu. Karena kan tadi kamu udah input pemindahan barang. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai penggunaan Akret Online untuk perusahaan dagang. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini supaya yang lain tahu juga tentang informasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.